Oh, ini belum. Iya. Mas Ayu kamera kenapa? Oh, tahu Berry dengan Adik kandung. Berry. Udah kerekam sih bang, Sudah kerekam. tapi nggak tahu jalan apa enggak. Nggak pencet. Sudah tuh sudah. Udah. Nggak dikasih gitu bang. Trio. Yang ini. Video nanti ada rekam. Oke lah. Iya. Saya tolong itu dianukan dulu, dibenerin itu di ujung dekat IAIN Kerinci itu. Oh. Kebuka anunya. Sampai ke atas. Dilem ulang lah. Nggak masukkan kamera. Nah ini juga nih, karena kedinginan ya. Udah. Itu masih ada di atas tuh gimana bang? Hah? Nanti Bang, setelah ini Bang. Kalau Ben, ruangan ini kalau ada podcast tak dipakai gitu. Oke. Ini pas sayang. Apa? Nah, langsung video kan sekarang Bang. Bang turunin dikit. Tolong ini Ternyata podcast itu berat ya. jelas lah cewek. Kau yang paham framing ya? Yang kan framing. Oh. Tolong apa tuh yang bawah tuh? Apa tuh? Tuh in studio tuh. Nah saya be yang ya. Ya. Belum tunggu ketak dulu. Ini udah jalan kedua ya kan? Kamera sudah hidup. Bentar ini belum nih. Ini belum rekam. Hah? Udah. Hah? Mana dia filenya? Hidup jalan. Oh iya. Oh iya jalan sudah. Situ sudah jalan tuh. Sudah. Yang ini? Yang ini udah aku pencet tadi. Sudah. Sudah aku pencet tapi nggak aku jamin jalan. Oh iya, oke. Ya. Roll action. Selamat sore semuanya sahabat. Oh, sabar. Sabar coy. Nah, ulangi. Jadi gimana? Yo dong. Kamera roll take 1, kamera 1, kamera 2, kamera 3, take 1. Dulu ngobrol-ngobrol santai beda, Bang. Oh, iya. Udah bisa dimulai, tapi Iya, ngobrol santai dah, Bang. Bersantai dulu. Ya, selamat sore semuanya, sahabat-sahabat progresif Ian Kerinci. Kembali kita sore ini berada di ruangan podcast Ian Kerinci. Kita pada sore ini kedatangan narasumber, salah satu putra terbaik Ian Kerinci dan juga menjabat sebagai ketua Promadiksi, yaitu Aurel Saputra. Selamat sore Aurel. Sore bang, sore. Gimana kabarnya Aurel? Alhamdulillah baik bang, masih diberi kesehatan bang. Diberi kesehatan. Aurel sekarang sudah semester berapa Aurel? Oh, alhamdulillah sekarang kami sudah semester 7 bang. Semester 7. Berarti sudah KKN gitu? Sudah, sekarang kami masih ada satu mata kuliah lagi pada semester 7 yakni magang. Magang di Saya magang kebetulan di desa saya sendiri yakni di RTJ. RTJ. Itu mengenai air. Air bang. Air. Kemasan. Oh, iya. Jadi begini Ral. Kita flashback beberapa tahun silam ke belakang. Aurel menjatuhkan pilihannya kepada Ian Kerinci tentunya mempunyai beberapa dasar. Salah satu unsur yang membuat Aurel ini kuliah di Ian Kerinci itu apa?
Faktor pertama yakni Bang begini. Tentu dong kita harus bangga dengan Oh, iya. adanya institusi Ya. yakni sekelas IAIN Kerinci yang berada di Kabupaten Kerinci tentunya. Dan khusus bagi saya sebagai putra daerah, kita harus menjatuhkan pilihan di sini karena ini pilihan terakhir atau bukan terakhir gini Bang. Maksudnya inilah satu-satunya IAIN tempat kita mengembangkan diri walaupun kita kuliah di IAIN, kualitas kita harus UGM Bang. UGM ya. Gitu Bang. Berarti setara UGM. Setara UGM kualitas. gitu, Bang. Meskipun belum mencapai UGM tapi bertahap. Nanti Bertahap. kita insya Allah akan namanya juga progresif. Tentunya ada pergerakan akan menuju ke kampus yang lebih maju lagi. Ya, amin. Aurel, tentunya menjabat sebagai ketua Permadiksi. Permadiksi sendiri ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Prestasi. Untuk mendapatkan Permadiksi ini tentunya mempunyai indeks IPK di atas rata-rata. Iya. Jadi kira-kira apa saja kira-kiranya Aurel mampu mendapatkan beasiswa tersebut? Oh ya. Ya pertama tentunya terlepas dari mahasiswa yang berprestasi, kita memiliki prestasi-prestasi sebelum ini. Oh gitu. Contohnya waktu masih menduduki bangku kuliah, tentunya kita harus berada pada peringkat yang aman. Iya. Maksudnya yang aman di sini peringkat 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, Bang. Oh, Itu gitu. salah satu faktor untuk kita mendapatkan beasiswa bidik misi ini. Beasiswa bidik misi. Tentunya salah satunya belajar ya. Belajar, Bang. Belajar. Selain belajar itu apa aja kira-kira yang mampu meningkatkan prestasi kita di Iya. masa kuliah ini? Selain belajar, tentunya kita harus mengikuti organisasi Organisasi. supaya kita mampu dan mengasah skill kita di wadah organisasi ini. Menurut menurut Aurel sendiri ini, organisasi itu penting apa sangat penting atau biasa saja? Bagaimana? Menurut saya sendiri organisasi ini sangat penting, Mas. Sangat penting ya. Penting. Ini salah satu wadah tempat kita mengasah kemampuan dan skill. Terlepas dari kita kuliah nantinya, tentu kita harus memiliki jaringan-jaringan. Tentunya harus kita bangun dari wadah organisasi ini sendiri. Ya, tentunya begini. Organisasi kan kita juga membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Kuliah juga membutuhkan waktu. Bagaimana caranya membagikan waktu antara kuliah dan organisasi? Ya. Ini pertanyaan yang menarik. Bagus ya. Iya. Kuliah nomor 1. Nomor Tapi 1 ya. organisasi tak bisa diduakan. Oh, tidak bisa diduakan. Gitu, Bang. Bukan nomor 1 tapi tidak bisa diduakan. diduakan. Ya, oke. Itu bagaimana maksudnya tidak bisa diduakan? Pentingnya organisasi dan juga pentingnya menjadi seorang pelajar gitu. Oh ya. Kita harus tahu tujuan maksud kita kuliah ini. Kuliah kita ini kan tempat kita belajar, Bang, bukan tempat organisasi. Ya. Tentu kita utamakan terlebih dulu kuliah kita, studi kita, setelah itu baru organisasi. Ya. Jangan sampai kuliah kita terbengkalai karena organisasi, tapi jadikan organisasi ini memotivasi kita untuk tamat tepat waktu atau bisa lebih cepat dari waktu yang kita tentukan. Oh iya, Gitu. berarti organisasi juga membantu ya. Membantu dalam membentuk karakter kita. Jadi Aurel, selama ini kan Aurel orang organisasi. Iya. Jadi pengalaman yang didapatkan dari organisasi itu apa saja, Aurel? Ya, pertama sekali tadi sudah saya sampaikan. Tentunya relasi atau kawan-kawan, teman-teman yang kita temui, yang kita dapatkan dari beberapa wilayah. Tentunya kemarin berangkat dari halnya pada bulan 3 kemarin kita juga pernah mengikuti rapat kerja nasional Rakernas yang bertempat di UIN STS Jambi itu se-Indonesia, Bang. Se-Indonesia ya. Alhamdulillah setiap kampus kita sudah punya kawan, sudah punya teman, dan juga kita sudah membangun relasi pada setiap kampus se-Indonesia, khususnya PTKIN. Oh, berarti setelah berangkat dari Rakernas, kita menjalin kerjasama gitu Bersama ya dengan kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain. Oke. Berarti selain dari kuliah, kita juga butuh organisasi ya. Untuk meningkatkan karakter. Pribadi kita tentunya ya. Di masa depan ya. Oke. Aurel, ini tentunya di IAIN Kerinci sudah beberapa tahun, mungkin sudah berapa tahun? Sekitar berapa sekarang? Sekitar 7. Sudah 3 tahun setengah. 3 tahun. Jadi tentunya memiliki pengalaman yang bisa dikatakan
pahit manis getirnya sebagai mahasiswa itu bagaimana, Rel? Iya, iya, iya. Ya. Kalau berbicara mengenai pahit manis, tentu yang pahitnya ini dia pahit tapi senang. Tapi rasanya Pahit tuh tapi senang ya. pahit tapi senang, tapi rasanya tidak ingin kita ulang. Oh, nah, gitu. itu tuh pada saat PBAK, Bang. Ya, PBK. PBAK. Ya. Itu kata panitia hadirnya kalau bisa setelah subuh. Mm. Jadi waktu itu saya hadir setelah subuh, saya hadir sampai di sini tetap juga dikasih hukuman, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi saya coba lagi hari keduanya. Itu hadir sebelum subuh. Iya. Itu tetap juga kena hukuman, Bang. Terlalu cepat. Terlalu cepat juga kena hukuman. Itu yang pahitnya. Iya. Tapi yang manisnya banyak sekali di sini, Bang. Oh, banyak sekali. Yang ya. manisnya kita membangun jaringan dari hal yang kecil. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mempunyai relasi kawan-kawan Mm. yang setara pada level-level kelas-kelas UKM gitu, Bang. Oh, UKM. gitu ya. Baik itu UKM internal maupun eksternal. Itu manisnya, Bang. Oh, jadi manisnya bersatu dalam Bersatu. dalam kepahitan. Berbeda. Berarti itu kopi itu ya, ada Iya. pahit, ada manis tetap dinikmati ya. Iya, Ya. iya. Berarti setelah 3 tahun berada di Kerinci, tentunya Aurel merasa kampus ini bagus untuk belajar atau tidak bagus untuk belajar. Itu bagaimana pandangan Aurel tentang suasana kampus kita untuk melaksanakan perkuliahan? Dari saya sendiri melihat kampus kita ini sangat bagus untuk belajar tentunya. Selain dari kita harus bangga mempunyai kampus yang sekelas IEN ini, kita juga harus bangga sebagai putra daerah Ya. yang memiliki kampus di Kabupaten Kerinci. Ya. Ini salah satunya kampus negeri. Satu-satunya. Satu-satunya negeri Satu-satunya, di Kabupaten Kerinci dan Kota Sukapenuh yang sekelas institut, Bang. Ya, sekelas itu tuh. Institut. Jadi kita ini kan ada 3 kampus. Aurel sendiri berada di kampus Kotololo. Pernah belajar di kampus Sungaliu? Ya, dari semester 1 sampai sekarang saya belum pernah belajar Belum pernah. di kampus Ya. Sungaliu, tetapi saya lebih menghabiskan waktu di kampus Sungaliu, Bang. Lebih menghabiskan waktu Sungaliu. dengan berbagai urusan ya. Berbagai urusan. Dengan berbagai urusan ya. Iya, iya. Jadi begini, Rel. Tentunya setiap tahun itu kita ada perekrutan mahasiswa baru. Ya. Untuk meningkatkan atau untuk menarik minat kuliah orang Kerinci, terutamanya penduduk Kerinci untuk kuliah di IAIN Kerinci, itu apa kiat-kiat sebagai seorang mahasiswa itu? Kiat-kiatnya yang pertama, itu kita harus melihatkan kualitas daripada SDM. SDM ya. SDM mahasiswa. Kalau pandangan Aurel sendiri tentang SDM yang ada di kampus IAIN Kerinci ini bagaimana? Ya, kita lihat beberapa tahun terakhir ini, ya khususnya selama saya kuliah di IAIN Kerinci ini, kualitas SDM di IAIN Kerinci ini amat baik. Amat baik. Amat baik dari pandangan saya sendiri. Ya. Kita sudah mendapatkan peringkat-peringkatnya kelasnya nasional maupun Iya. internasional. Iya gitu. Itu di berbagai bidang. Khususnya pada kerja ilmiah kita sudah go internasional gitu, Bang. Go internasional. Ya, dari SDM yang ada di IAIN Kerinci. Ya, ada di Kerinci. Ya bagus. Ini Rel. Menurut Rel sendiri kepada ini kan setiap tahun ada mahasiswa baru. Ya. Ada mahasiswa baru. Tentunya mereka itu masih bimbang untuk memilih kampus mana yang harus dia pilih yang berada di Kerinci ini. Kadang-kadang ada ya mahasiswa itu yang telah memilih kampus luar daerah, akhirnya pindah juga ke Kerinci. Nah, ini ada seharusnya ada bimbingan lah dari mahasiswa itu, bagaimana lah menurut Aurel? Aurel ya. Iya, orang. Ya, itu kiat-kiatnya pertama dari pihak kampus itu sendiri. Yang sebagaimana yang dikatakan pihak kampus itu sendiri itu khususnya kiatnya dari dosen. Yang kedua dari para aktivis-aktivis khususnya pengurus UKM ataupun organisasi. Ya. Kita harus bisa bagaimana kita memperlihatkan diri kita, inilah kualitas IAIN Kerinci. Iya, benar. Itu kita harus lihatkan baik itu pada publik secara langsung maupun secara melalui media sosial. Oh Itu ya, taknya, Bang. berarti secara langsung maupun media sosial untuk mempromosikan kampus IAIN Kerinci. Kampus IAIN Kerinci ini walaupun
kuliah di Kerinci, IAIN Kerinci. Kualitas UGM gitu. Iya, ya. Ya Pak Iner, Yuk. terima kasih atas waktu bincang sore ini yang singkat tapi bermanfaat gitu ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ilah.